Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat terjadi di gudang mobil golf di Kabupaten Bogor. Ratusan mobil golf listrik hangus terbakar. Seorang anak menggerebek ayahnya yang diduga berselingkuh dengan sesama ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Di Purwakarta, ada kambing muda guling lembut yang dipadukan dengan bumbu khas Timur Tengah. Dijamin bikin lidah Anda bergoyang. Ya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi menggelar simulasi penanganan bencana kepada ratusan siswa sekolah dasar. Kegiatan ini meliputi penggunaan APAR dan penanggulangan hewan melata. Suasana di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kausar di Perumahan Mas Naga, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, diramaikan dengan kegiatan simulasi bencana bersama petugas damkar Rabu pagi. Ratusan siswa dan guru diberikan pengenalan cara menangani bencana, mulai dari kebakaran hingga penanganan terhadap hewan melata berbahaya seperti ular. Tak hanya itu, para siswa juga diperkenalkan dengan sejumlah jenis ular, mulai dari sanca hingga ular kobra yang racunnya sangat berbahaya bagi manusia. Para siswa pun sangat senang dan terhibur, terutama saat petugas atraksi penanganan ular berbisa. Aurel, kelas berapa? 1A. Kelas 1A. Tadi gimana? Di sekolah ada pengenalan apa tadi yang kamu tahu? Terus apa lagi? Seneng nggak kamu ininya? Lihatnya? Hah? Senang. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana kegiatan edukasi untuk seluruh siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 kegiatan tentang penanganan bencana. Bencana yang kami angkat adalah kebakaran, kemudian juga tadi ada edukasi juga terkait dengan penanganan hewan melata. Jadi ini adalah hari terakhir siswa-siswi di pertemuan semester yang pertama dan alhamdulillah itu teman kegiatan yang luar biasa keren. Terima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang telah sungguh sangat jelas untuk mendengar sumber ini. Dari simulasi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi siswa dan guru terkait pemadaman api, penggunaan APAR, hingga penanganan hewan berbisa. Hari ini kita ada giat edukasi perihal kebakaran dan penanganan hewan liar, khususnya ular. Seperti itu, Bang. Nah, selain hewan ular ini apa lagi? Ya, tadi kita ngasih edukasi perihal kebakaran. Deteksi dini bila mana terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan dan seperti apa pada saat Dinas Pemadam Kebakaran akhir-akhir ini memang cukup viral di masyarakat karena dapat memberikan pelayanan bantuan yang luas, tidak hanya memadamkan api namun juga siap tanggap menangani berbagai laporan masyarakat. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi. Ya, prihatin dengan kondisi korban bencana di berbagai daerah, perayaan Natal 2025 secara nasional tahun ini mengusung konsep kesederhanaan dan solidaritas dengan fokus utama bantuan untuk korban bencana di berbagai daerah. Natal Nasional 2025 digelar dalam suasana sederhana namun syarat aksi kemanusiaan. Bertempat di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, seminar Natal digelar dengan mengusung tema keluarga dan toleransi beragama. Seminar Natal ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Marwarar Sirait menyampaikan pada perayaan tahun ini, prioritas utama adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah. Saat ini, bantuan yang disalurkan pemerintah meliputi 35 ambulans, 1.000 paket pendidikan, 10.000 sembako serta renovasi 100 rumah ibadah yang terdampak. Di antaranya Aceh, Medan, Tapanuli Tengah, Jawa Timur dan sejumlah wilayah lainnya yang terdampak musibah bencana alam. Berdampak kita sangat seperti kata tadi, mendapatkan
buat yang sederhana tapi berdampak. Jadi Presiden kita luar biasa ya, memiliki feeling yang sangat bagus. Ya gitu. Jadi kita bayangkan cuma 3.800, saya rasa mungkin Natal nasional yang paling sedikit pesertanya, saya rasa ya 3.800, dan tadi pesertanya mayoritas adalah saudara-saudara kita, tamu tokoh kami ada poster itu yang bantu di gereja, mesin ya, kemudian guru sekolah minggu, dan juga guru agama Kristen dan Katolik. Apresiasi juga datang dari Uskup Bandung Antonius Benjamin yang menilai format Natal kali ini menunjukkan terobosan penting dalam memperkuat semangat solidaritas lintas umat. Bahwa Natal dirangkai dengan acara yang sangat sederhana, lalu sebagian besar dari apa yang diperoleh dari donasi tanpa budget negara, semua dari kenalan dan orang-orang yang berbaik hati, bahkan berasal dari berbagai agama, itu 80%-nya itu digunakan untuk kegiatan sosial, terutama sekarang bencana alam, untuk kesehatan dengan penyediaan ambulan, untuk pendidikan dengan pemberian beasiswa, dan ke berbagai. Jadi kita berterima kasih, ini adalah suatu terobosan yang luar biasa, bahwa Natal yang akan dirayakan tanggal 25 itu buahnya itu sudah dirasakan sekarang. Perayaan Natal Nasional 2025 menegaskan bahwa Natal bukan sekedar perayaan spiritual, tetapi juga momen untuk mempererat rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Oleh Ketua Umum Panitia Natal, Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. kami persilahkan. Ya, polisi membongkar aktivitas pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan Pertamax dan bahan kimia lain di Subang. Polisi menangkap 1 orang tersangka. Polisi menggeledah rumah kontrakan di wilayah Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Hasilnya, polisi menemukan aktivitas pengoplosan BBM bersubsidi yang dilakukan pelaku bernama Akmam, 46 tahun, warga Indramayu. Di rumah kontrakan tersebut, polisi menemukan beberapa jeriken berisi BBM oplosan, bahan baku, serta alat-alat produksi untuk mengoplos BBM bersubsidi. Meski sempat kabur, tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Pusaka Jaya, Kabupaten Subang hari Senin lalu. Terbongkarnya aktivitas pengoplosan BBM ini berawal dari laporan warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika pelaku awalnya berjualan cairan thinner. Namun karena sepi, pelaku beralih menjual BBM bersubsidi yang sengaja dioplos dengan bahan kimia lain. BBM bersubsidi jenis Pertalite oplosan ini jual ke warung-warung bensin eceran seharga Rp10.500 per liter. Pelaku, modus operandi pelaku dalam melakukan aksi memproduksi 1 jerigen BBM Pertalite palsu. Pelaku melakukan tindakan menyiapkan jerigen kosong ukuran 20 liter, menuangkan 8 liter thinner, campuran metanol, butanol, dan toluena. Selanjutnya menambahkan 3 liter Pertalite asli dan 5 liter Pertamax asli untuk mengurangi aroma thinner. Selanjutnya campuran kemudian didiamkan hingga stabil lalu dijual sebagai Pertalite palsu atau BBM oplosan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, libur akhir tahun sudah mulai dekat nih. Saya punya rekomendasi tempat kuliner bagi pecinta kambing. Di Purwakarta ada sebuah rumah makan yang menyajikan kambing muda guling dengan balutan bumbu khas Timur Tengah. Penasaran? Berikut liputannya. Wah, ngiler banget gak sih? Kambing muda utuh dari dapur Kun Fayakun di Purwakarta 1 ini bukan sekedar dibakar, tapi rahasia kelezatannya terletak pada racikan bumbu otentik khas Timur Tengah, diperkaya dengan irisan bawang bombay, tomat, bawang putih, jahe, hingga cabai hijau. Sebelum bertemu bara api, kambing berumur 6 hingga 8 bulan ini harus melalui proses marinasi alias pengungkepan yang memakan waktu lama hingga 4 jam. Supaya bumbu meresap sempurna dan tekstur dagingnya yang lembut pol.
Usai diungkep, kambing muda pun langsung siap dipanggang. Biar makin mantap, saat pembakaran tak lupa si kambing juga dioles lagi dengan bumbu rahasia khas Timur Tengah. Kita itu di sini ada menu andalan kita, itu kambing bakar, kambing muda ya, kambing muda bakar utuh 1 ekor. Itu kita biasanya pakai kambingnya itu umurnya sekitar 6 bulan sampai maksimal 8 bulan untuk kambing bakar utuh ya 1 ekor gitu. Ada beberapa rempah yang kita yang kemungkinan di Indonesia nggak ada, itu rempah khas Timur Tengah. Jadi kita beli dari luar itu beberapa rempah. Selainnya sih ada. Selain beberapa rempah itu di lokal juga ada, Bang. Gita, salah satu pelanggan setia, sangat ketagihan dengan cita rasa khas Timur Tengah di rumah makan satu ini. Selain nasi kebuli yang jadi favorit, menu kambing bakar utuh ini menjadi pilihan terbaik untuk hidangan keluarga besar. Nah, di sini kita udah berapa kali ya, udah jalan-jalan ke sini, makan di sini, makan siang di sini gitu. Nah, untuk menu favorit ibu-ibu di sini itu ada nasi kebuli. Terus di tempat ini juga ada salah satu menu andalannya yaitu kambing guling utuh. Wah, itu kayaknya sih enak banget. Dengan harga 2,5 juta rupiah, Anda bisa menyantap 1 ekor utuh kambing muda guling. Mendekati momen libur akhir tahun, menu satu ini bisa jadi solusi praktis untuk disantap bersama seanak keluarga. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Siap. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.